Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utamina Vita Lestari, Prodi BGMI semester 5 STAI Alfitra Surabaya, akan memaparkan media pembelajaran SKI, tugas dari mata kuliah pembelajaran SKI di MI dengan dosen pengampu Pak Muhammad Taufik MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini siapa yang tidak bisa hadir, silahkan kalian absen di WhatsApp grup ya. Nah, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran SKI terkait materi Sunan Bonang. Nah, anak-anak, kompetensi dasar pada materi hari ini yang pertama yakni kompetensi 1, yakni sikap spiritual. Menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Bonang dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Kompetensi 2, sikap sosial. Menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Kemudian kompetensi 3, yakni pengetahuan, menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Lalu kompetensi 4, yakni keterampilan, mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan nantinya kalian akan mampu menjelaskan biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Lalu, kalian akan mampu menceritakan peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian, kalian akan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun sebagai implementasi keteladanan sikap positif dari peran Sunan Bonang dalam menyiarkan agama Islam di Indonesia. Nah anak-anak, materi pembelajaran pada hari ini yakni kita akan mempelajari mengenai biografi Sunan Bonang, kemudian peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, lalu sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Nah anak-anak, materi yang pertama yakni biografi Sunan Bonang. Nama asli beliau yakni Mahdum Ibrahim, disebut juga Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau pun biasa dipanggil sebagai Raden Mahdum Ibrahim. Nah, silsilah beliau merupakan putra keempat, ayahnya yakni Raden Rahmat atau yang biasa kita ketahui sebagai Sunan Ampel, ibunya yakni Nyai Ageng Manilah yang mana beliau merupakan putri Bupati Tuban. Nah, silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayahnya yakni Sunan Ampel atau Raden Rahmat sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah yakni putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Tuban, yakni sebelah barat alun-alun kota Tuban. Guru beliau yakni ayahnya sendiri Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan juga ayah Sunan Giri yakni Syekh Maulana Ishaq. Nah anak-anak, ini merupakan gambar dari makam Sunan Bonang yang terletak di Tuban. Semoga nantinya kalian dan ibu bisa berziarah bersama-sama menuju makam Sunan Bonang. Materi selanjutnya yakni peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama yakni mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Beliau menyempurnakan susunan gamelan, kemudian beliau menambahkan lagu-lagu, lalu menambahkan ricikan. Ricikan yakni jenis suara-suara gamelan, seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongan. Beliau pun mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Gending merupakan lagu ya. Kemudian beliau pun merupakan penemu alat musik bonang. Nah, alat musik ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Nah, pada waktu itu kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan oleh Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam. Yang mana dengan beliau memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan. Nah, anak-anak, silakan kalian amati, ini merupakan gambar dari alat musik bonang. Kemudian peran Sunan Bonang dalam menyiarkan Islam di Indonesia yang kedua yakni memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Nah, pada zaman dahulu terdapat tradisi masyarakat Jawa yang disebut dengan tradisi ritual yakni Pancamakara. Pancamakara yakni tradisinya berisi membaca mantra.
Nah, kemudian beliau menggantinya dengan upacara kenduri atau yang kita kenal sebagai selamatan. Nah, di dalamnya diisi dengan pembacaan doa-doa Islam. Nah, yang ketiga yakni menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Nah, karya beliau yang berjudul Suluk Wujil ditulis dalam sastra Jawa yang berbentuk tembang. Karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Lalu materi yang terakhir yakni sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, beliau merupakan penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang dalam berdakwah di Kediri tidak membuat beliau mundur dan dalam mengembangkan dakwah Islam. Beliau terus melakukan perubahan strategi dalam mengembangkan dakwah melalui seni dan budaya yang digemari oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, yakni beliau merupakan seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Beliau menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Nah, beliau pun memiliki kemampuan dalam memainkan alat musik bonang, yang mana digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan lambat laun masyarakat pun mendekat untuk memeluk Islam. Yang ketiga, yakni toleran dalam berdakwah. Beliau mengganti ritual keagamaan dari agama Buddha yakni Tantrayana atau pembacaan mantra menjadi tradisi lingkaran kenduri atau yang biasa disebut dengan selamatan, yang mana diisi dengan pembacaan zikir dan juga doa. Nah, anak-anak, selanjutnya silahkan kalian tulis hal-hal apa saja yang dapat kalian teladani seputar sikap positif dari Perang Sunan Bonang dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Lalu kalian dokumentasikan tugas kalian dalam bentuk foto, lalu kalian kirim melalui WhatsApp grup ya. Selamat mengerjakan semuanya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yakni Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Mahdum Ibrahim yang merupakan putra keempat dari Raden Rahmat dan Nyai Ageng Manila yang mana dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Tuban, tepatnya di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Beliau dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih dan ulet, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Beliau pun dikenal dengan rasa tolerannya dalam berdakwah. Nah, anak-anak, marilah kita teladani sikap-sikap beliau dalam menyebarkan agama Islam, yang mana beliau selalu semangat meskipun menghadapi kegagalan dalam menyiarkan agama Islam. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing bersama dengan orang tua kalian. Cukup sekian materi pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.